Selamat datang di Rintik Sentuh Podcast. Di episode season malam Jumat suram kali ini kita akan ditemani oleh Bung Pian dari Feng Shui Squad Corp. Enggak ada squad. Enggak ada Corp doang, salah. Sorry. Langsung aja kita kenalan sama Bung Pian. Oke, nama gue Alpian. Biasanya gue dipanggil Alpian. Gue Feng Shui Corp. Logonya ini kalau kelihatan. Nah, Feng Shui Corp ini adalah perkumpulan pertemanan dari SMA. Jadi kita satu grup, satu tongkrongan, akhirnya bikin grup. Terus kita juga ada YouTube. Nama YouTube-nya? Feng Shui Corp Podcast. Nah, isi YouTube Feng Shui Corp itu apa, Bang? Kita ada konten yang sudah berjalan itu podcast juga sih. Podcast kita nyeritain tentang isu-isu di Kota Pangkal Pinang, isu luar juga ada. Terus pokoknya banyak deh. Kalau kalian penasaran bisa cek di link di bawah atau di bawah ini. Enggak ada. Jadi kita buang. Buang. Pokoknya cari di YouTube itu Feng Shui Corp. Oke, nah di episode kali ini Abang mau ceritain pengalaman horor apa nih? Kalau sekarang kan episode horor kan, jadi otomatis horor, jangan hirir. Bapak-bapak sekali. Jadi gue bakal ceritain horor pengalaman gue sih selama di gunung ya, di Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Lokasinya di Jawa Tengah. Pokoknya pentingin aja deh. Oke. Semoga aja teman-teman ini ya, bulu kuduknya merinding, tumpah ke bawah. Merinding maksudnya. Oke, langsung kita simak aja ceritanya berikut ini. Oke, jadi ceritanya gimana nih, Bang Pian? Jadi waktu itu kan awalnya kan gue kuliah di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, daerah Pasar Minggu. Nah, teman-teman kita mau naik gunung kan, waktu itu kita pilih gunungnya di Gunung Merbabu, Jawa Tengah, Boyolali. Turunnya di Boyolali, terus naik bus ke base campnya. Nah, terus kita nyampainya itu siang, sore berangkat. Nah, pas berangkat itu nggak ada apa-apa. Terus nyampe di pos 3 itu malam kan, maghrib nggak ada apa-apa. Waktu turunnya ada something kayak, sebenarnya kalau gue tuh kalau lihat-lihat begituan nggak bisa sih. Soalnya gue punya prinsip juga. Kalau ada hal-hal gaib seperti itu di gunung, hal biasa karena itu kan alam. Kita ini sebagai hitungnya kan tamu juga kan, ke gunung sebagai tamu menikmati alam, indahnya kayak gimana, menghormati juga kan ya. Terus nggak ada apa-apa, pas kita turun itu ada apa-apa. Soalnya kan kita pergi itu berlima. Itu cowok semua. 3 orang itu teman kampus, 1 orang anak SMA kelas 3 SMA, terus satunya yang temannya teman gue. Jadi doi kerja, terus dia yang apa sih? Biayain perjalanan. Enggak. Dia yang guide kita. Tour guide. Nah, soalnya dia udah pernah ke Merbabu. Nah, pas kita turun itu jam 6 habis gerimis. Waktu itu kita ngotot mau turun, soalnya besoknya mau cabut ke Jakarta. Soalnya jauh juga kan, seharian dari Boyolali ke Jakarta seharian. Berapa jam gitu, lupa. Nah, terus turun nggak apa-apa. Pas di pertengahan kalau nggak salah di habis tikungan macan, kalau orang sana bilang, kalau nggak salah ya,
di pos berapa ya, pos 2 apa pos 2 kan. Nah temen ini udah ngerasa aneh waktu itu kan, formasi kan, soalnya kan kalau kita naik gunung kan ada yang buka jalan, ada yang bagian tengah, sama ada yang bagian belakang. Nah waktu itu gue kedapetan di bagian tengah karena lampunya mati, ininya Headlampnya ya. headlamp. Nah terus headlampnya mati, jadi nggak awalnya sih gue di depan karena gue kan minus, terus kompas turun sempat salah jalan, akhirnya gantian gue di tengah, terus temen yang senior itu, yang pendaki senior temen gue juga, dia doi di depan, nah belakang temen gue. Jadi pencahayaannya itu gimana? Kan headlampnya mati kan? Masih ada pencahayaannya. Makanya pas headlamp gue mati, yang depan gantian, yang belakang naik, yang belakang maju ke depan untuk neranginnya. Soalnya gue di tengah. Nah terus pas kita turun, temen yang belakang udah ngerasain aneh-aneh. Dia udah ngerasain tapi nggak nyeritain pas di perjalanan. Nah kalau naik gunung, maaf ya kalau salah ya, gue juga kan baru juga naik gunung kan, baru kemarin. Nah kata teman-teman kalau ngelihat sesuatu atau ngerasain sesuatu kalau di gunung, mending ceritanya di bawah. Maksudnya di bawahnya di base camp kita istirahat. Atau di perjalanan pulang ya? Sebenarnya nggak boleh di perjalanan pulang. Oh harus di itu ya? Maksudnya di tempat yang santai, yang di perjalanan itu nggak perjalanan. Nggak, maksudnya perjalanan pulang setelah dari itu. Oh kan? boleh. Takutnya begini, nggak tahu ya, takutnya mengundang hal-hal gaib atau bisa menangkuti teman-teman kita yang takut. Jadi takutnya ngejatuhin mental teman kita kan waktu. Nah jadi turun. Nah pas turun baru tuh cerita kawan-kawan, teman-teman cerita. Yang belakang pas kita, yang gue udah di tengah nih. Jadi teman gue di belakang yang ngeliatin. Jadi dia ngerasa aneh-aneh. Katanya di belakang ada kayak orang bukan lari sih, jalan-jalan tapi pakai sepatu PDH tuh nggak? Dengan bunyi kayak sepatu PDH itu. Bukan antara gitu, kayak rame. Tapi ternyata di belakang kosong. Dia lihat kosong. Mungkin nggak tahu perasaan atau gimana. Jadi, nah teman gue itu ngerasa aneh. Akhirnya dia nggak bilang, tapi dia ngasih kode sama teman di depan. Bro, gantian gue di tengah, Pian di belakang. Gue di belakang kan. Akhirnya gantian gue di belakang. Nah waktu itu gue nggak ngerasain apa-apa. Emang gue lihat belakang aman-aman aja, nggak ada orang. Untungnya gue nggak bisa lihat hal begituan, nggak bisa ngerasain hal begituan. Gue juga bersyukur sih hal begituan. Nah terus turun lagi kan, udah gantian gue di belakang, gantian yang temen gue yang ngerasa aneh-aneh. Jadi di tengah. Jadi lo posisinya dari tengah ke belakang, temen yang di belakang ngerasain hal aneh itu pindah ke tengah gitu ya, tukar posisi. Iya, tukar posisi. Dia di tengah, terus yang depan sempat kesandung. Dia kan pakai sandal gunung kan, tiba-tiba berapa kali kesandung, berapa kali kepleset. Dia pakai sandal atau sepatu nih? Sandal ya? Sandal gunung tapi rasa kepleset, kebetulan kan tekstur tanahnya kan agak gelombang, terus licin gara-gara hujan, gerimis kecil. Jadi sempat kepleset. Jadi udah ngerasain aneh, tapi waktu itu udah mau sampai. Nah, yang ngerinya juga tuh ada anak teman kita juga sih, kita juga. Jadi anak SMA lah. Nah dia ini baru pertama kali naik gunung terus ke tempat-tempat begituan. Jadi dia bilang sama abangnya, ya abangnya temen gue juga yang ikut itu. Satu rombongan. Ya, jadi anak itu saudara temen gue. Oh iya. Ya gitu, saudara teman. Pas di bawah baru dia ceritain pas perjalanan, dia kan di tengah. Dia ngelihat binatang, mata kucing, kayak dari pinggir gitu.
ngeliatin mata kucing, dia pikir itu dia lihat itu kayak macan, harimau. Tapi kan kalau di Jawa kan harimau udah nggak ada lagi kan. Tapi dia sepenglihatan dia lihat harimau atau macan gitulah. Mau lihat mata kucing, gitu. Pokoknya matanya bercahaya gitu ya. Ditambah teman gue yang satunya, yang abangnya, saudara anak SMA itu. Nah, dia juga kayak ngerasain anaknya di binatang di sebelah kanan. Nah, pas kita turun, alhamdulillah kita sampai dengan selamat. Dan habis itu baru kita cerita, oh begini. Sebenarnya nggak horor juga sih, karena gue nggak ngerasain hal-hal yang aneh, tapi teman-teman gue yang ngerasain hal-hal aneh. Itu waktu turun dari pendakian itu jam berapa bang? Oh ya, kita turun itu jam 6 di pos 3 ya. Pos 3 pos 4. Oh ya, pos 3 pos 4. Jam 6 sampai di base camp. Gue inget itu jam 10-an. Jadi 3 jam. 6 ya bener. 3 jam kita turun di situ. Sebenarnya hal-hal seperti itu sih, hal kayak gitu tuh kalau di alam sih kayak hal biasa. Udah biasa. Asalkan kita tetap jaga sopan santun kita di sana, kan etika adab juga kan. Iya, karena kita tamu juga di sana kan. Biar nggak ngadepin hal-hal aneh juga kan. Sebenarnya sih itu aja sih kalau gunung ya. Kalau gunung. Kalau yang lain, yang gunung itu kan di Merbabu. Yang kedua itu di Prau. Prau ini lokasinya di Jawa Tengah juga, tapi lebih deketan Prau. Maksudnya dari Jakarta lebih deketan Prau. Ke Prau dekatnya jaraknya. Jaraknya ya. Kalau Prau kan waktu itu di Terminal Wonosobo berhentinya. Jawa Tengah, masih Jawa Tengah. Sedangkan di Merbabu itu di Boyolali. Nggak jauh dari Yogyakarta. Kalau di Prau ngerasain aneh-aneh, kayaknya nggak ada deh. Malah kita ketemu kucing di Gunung Prau itu ya? Ya di puncaknya. Di puncaknya. Ya kebetulan waktu itu kita pergi weekdays, jadi kita begitu hari-hari biasa, bukan hari libur, hari biasa. Kayaknya nggak ada kisah-kisah aneh sih kayaknya. Jadi kejadian yang agak horor itu di Gunung Merbabu itu ya, yang dirasain oleh teman-teman si Abang Pian ini ya. Ya kemarin yang tadi gue ceritain. Paling di Prau itu waktu di camp, gua nggak di base camp Dieng. Jadi kita lintas ya. Kita lewat Petak Banteng, turunnya di Dieng, lintas gitu. Gak ada ngerasain aneh sih, alhamdulillah. Kalau di Prau paling cerita sih kayak cakung. Tapi itu nanti aja deh. Itu soalnya kisah-kisah. Oke, cukup sekian cerita dari Bang Pian di episode cerita horor di Gunung Merbabu. Kita akan lanjutin cerita-cerita dari anak-anak Feng Shui podcast lagi di lain episode. Oke, sampai bertemu lagi. Terima kasih.